menggunakan beberapa pos dalam pembelajaran. Jadi dalam dasar rotation itu ada minimal ada 3 pos. Kemudian kemarin saya menggunakan 8 pos. Kita googling di Google membuat game teka-teki silang, ada platform yang namanya wordworld.net, di mana kita bisa membuat banyak media pembelajaran untuk siswa yang berbasis TK yang tentunya akan sangat menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian yang di pos 2 ada EduGame, membuatnya juga di wordworld.net. Gamenya itu mengejar monster, mengejar jawaban. Jadi kalau misalnya nanti anak tidak bisa menjawab atau menjawabnya lama, nanti anak akan dimakan monster. Dan ini cukup efektif untuk menarik minat belajar siswa yang sekiranya siswa butuh perlakuan khusus atau siswa yang tidak bisa belajar dengan membaca atau duduk diam, bisa kita akali dengan nilainya apa dan makna yang terkandung dalam lukisan itu apa. Nanti untuk mata pelajaran yang lain, misalnya IPA, nanti kalau misalnya ada organ-organ tubuh nanti bisa dipotong-potong jadikan laser, nanti akan anak lebih yang berbeda yang kita batasi tidak boleh double S kalau saya istilahnya, yaitu tidak boleh saru dan tidak boleh sana. Kemudian setelah pembelajaran jam permainan selesai, kita melakukan refleksi terhadap anak-anak. Kita tanyakan ke anak-anak bagaimana reaksimu ketika tadi permainan, gimana responnya, dan bila anak-anak cukup senang, sangat senang. Dan anak-anak yang awalnya itu tidak bisa belajar atau kurang bisa memahami mengenai apa itu seni lukis, tidak mau belajar teori mengenai seni rupa, dengan cara seperti ini mereka bisa mudah untuk mempelajari. Kemudian di akhir pembelajaran kita informasikan ke anak-anak bahwa akan kita share mengenai media pembelajaran MPI yang filenya juga ada di Google Drive yang tadi bisa di scan barcode, dimana anak-anak kalau mau klik tulisan di sini untuk menuju MPI, nanti anak-anak bisa memainkan semacam game yang dimana itu seperti aplikasi di Android. Kemarin itu saya buatnya di SAC, Smart RWS Creator. Kemudian itu anak bisa memainkan atau mempelajari di mana saja. Di sana di MPI itu ada materi yang bisa dibaca, ada video yang bisa dilihat dan dipahami, dan ada latihan soal juga. Dan saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Ibu guru di SMP PGRI ini. Untuk media pembelajaran di sini pun apakah masih menggunakan LCD biasa atau sebatas PowerPoint atau gimana? Ya, ada yang LCD, ada pakai PowerPoint, ada juga macam-macam ya, campur-campur. Ya, tergantung gurunya, ya. Jadi kalau tergantung Bapak Ibu guru. Jadi kalau yang namanya pembelajaran kalau tanpa media, tanpa ada yang kita bawa, cuma kita bicara di depan kelas, nanti respon anak itu akan kurang. Cuma ceramah lagi. Kalau kita membawa media apapun itu bentuknya, nanti akan anak lebih tertarik untuk pelajaran. Apalagi kalau media yang kita bawa itu bisa sesuai dengan minat belajar anak. Misalnya tadi untuk anak yang kurang bisa untuk belajar melalui membaca, tapi anak kita anaknya itu kinestetik dengan bermain game seperti tadi. Nah, jadi di sini semoga nanti banyak kita semua bisa membuat media pembelajaran yang bisa sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Cukup sebentar Bapak Ibu atas waktunya tadi yang saya sampaikan. Terima kasih waktunya, cukup singkat, tapi kalau misalnya nanti kedepannya ada yang bisa saya bantu, insya Allah bisa saya bantu, karena ketugasan saya dari dinas untuk bisa membantu Bapak Ibu guru semua dalam menciptakan media pembelajaran yang bisa memotivasi siswa dalam belajar.